kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sungguh ada sukacita pada sore hari ini. Amin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Sungguh kami mengucap syukur padamu ya Bapa, buat kasih setiamu sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan, saat kami datang kepada Engkau, ada mujizat, ada kemenangan yang terjadi dalam hidup setiap kami. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami ya Yesus. Ini seruan hati kami Bapa, ucapan syukur setiap kami Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ini hati kami ya Bapa. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Sungguh Bapa yang setia dalam hidup kami Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku
percaya Amen. saat kita datang, mujizatnya nyata bagi setiap kita. Mari nyatakan lagu ini dengan iman saudara. Haleluya Yesus. Ini ungkapan hati kami Yesus. Satu-satunya yang ku Andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber memberkati, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. hanya Engkau ya Yesus. Satu-satunya yang ku Ungkapan setiap andalkan, kami Tuhan. satu-satunya yang ku Kami percaya, kuasa nyata bagi kami. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita kedua tangan nyatakan. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber
percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan Ku tidak akan menyerah Tuhan. menyerah, meski dalam kesesakan.
hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi. Amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kuandang selama hidupku.
segalanya bagi kami Bapa. Mengasihi dan memuliakan-Mu, itulah setiap kerinduan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu. Biarlah hormat, pujian, dan kuasa kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami, Yesus, Sang Mesias, kekuatan pengharapan kami yang kekal, kami siap dengarkan firman Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Oh haleluya. Shalom semuanya. Bersyukur bisa kembali di tempat ini. Jadi tema untuk bulan ini ya, kalau 1 tahun kelimpahan kasih Bapak Yahweh. Dan saya percaya tahun ini kurang 2 bulan lagi kita lalui. Janganlah kita sia-sia dan janganlah kita tidak pernah merasakan kasih Bapak Yahweh. Tapi kita harus tetap merasakan betapa kasih Bapak Yahweh luar biasa bagi kita. Untuk bulan ini adalah menyembuhkan trauma, kesakitan dan kelemahan tubuh. Ya, itulah yang kita rindukan. Sampai akhir kita menutup mata tetap setia sama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita baca dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya dan hatinya menyimpang dari Bapa Yahweh. Saya percaya ini bukan sesuatu yang baru, tetapi kita akan pelajari bersama supaya kita tahu dan mengimani, mendapatkan berkat bahwa kita tidak termasuk ayat ini. Amin. Jangan termasuk ayat ini. Ayat selanjutnya ya, diberkatilah orang mengandalkan Bapa Yahweh, kan gitu. Jadi kita bisa soal terkutuk. Terkutuk sebenarnya berbicara soal celaka atau petaka. Pastilah orang terkutuk adalah orang celaka, petaka. Ada musibah terjadi, terkutuklah. Dan itu asal satu bentuk kemurkaan dari yang mengutuk. Kalau Tuhan murka, maka ada kutukan. Kita harus paham ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, Adam Hawa tidak pernah dikutuk. Kalau kita baca baik-baik, yang dikutuk pertama ular. Terkutuklah engkau dan dari segala binatang. Yang kedua terkutuklah, ingat, bukan terkutuklah Adam, bukan terkutuklah Hawa, terkutuklah tanah karena engkau. Ya, kita harus hati-hati baca firman Tuhan. Bible mengatakan waktu Bapak Yahweh mengutuk, yang pertama terkutuklah ular, yang kedua terkutuklah tanah. Jadi terkutuk berbicara soal petaka atau celaka, dan itu bentuk kemurkaan dari Bapak Yahweh. Dan tentu saja ini kondisi yang sangat-sangat tidak baik. Namanya terkutuk, mana ada yang baik? Apalagi yang mengutuk adalah Tuhan. Kita rindu kita menjadi anak Tuhan yang diberkati, bukan kutukan. Jadi hari ini kita berbicara soal jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Karena itu terkutuk. Memang kita sudah tidak di bawah kutuk hukum Taurat. Terlepas itu karena darah Tuhan sudah membebaskan kita. Tetapi ketika darah Tuhan membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat, jangan lagi kita hidup di dalamnya, dan jangan lagi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, kita tahu kekuatan kita sendiri terbatas. Kalau kita mengandalkan itu, kita menjadi orang yang tidak diberkati. Ketika saya renungkan ayat ini, ada 2 hal ciri orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin kita tidak sadar, kita akan periksa. Karena saya juga ngalami, jadi saya sampaikan sharing untuk kita. Yang pertama, apa sih tandanya orang mengandalkan kekuatan sendiri? Apa tandanya itu? Yang pertama, ketakutan. Mengapa seseorang merasa takut? Jawabannya simpel. Karena dia merasa tidak mampu. Dia tidak merasa tidak sanggup. Nggak mampu, nggak sanggup. Kenapa merasa nggak mampu dan tidak sanggup? Karena dia melihat kekuatannya itu. Jadinya ketakutan. Makanya setiap saat kita tahu, orang percaya jangan hidup di dalam ketakutan.
Jangan hidup dalam kekhawatiran. Kita baca 1 Samuel 17:10. Orang Filistin itu pun berkata, aku mencemooh barisan Israel pada hari ini. Berikanlah seseorang kepadaku supaya kami bertarung. Orang Filistin, Goliat. Ketika Saul dan seluruh Israel mendengar kata-kata orang Filistin Goliat itu, mereka menjadi patah semangat dan sangat ketakutan. Hanya perkataan saja takut. Ada di antara kita pernah mengalami ketakutan hanya dengar suara? Ini belum berperang, masih dengar suara. Siapa yang berani melawan aku? Orang Filistin berkata seperti, siapa yang berani melawan Goliat? Hanya dengar suara, mereka sudah mengalami ketakutan, apalagi berperang. Kan demikian. Kenapa mereka takut? Karena mereka tahu kekuatannya tidak seberapa. Tubuhnya kecil-kecil dibandingkan raksasa Goliat. Saya boleh katakan, ketakutan terjadi ketika kita melihat kekuatan kita lebih kecil daripada yang kita hadapi. Saya percaya kita setuju. Jadi kita takut, kita cemas, kita khawatir ketika kita melihat bahwa modal kita ini nggak cukup. Kenapa orang ketika sakit parah, sakit jantung, sakit stroke, sakit ginjal, diabetes, hipertensi darah tinggi, merasa takut, khawatir? Jawabannya ini loh, karena aku nggak bisa menyembuhkan diriku sendiri. Kalaupun bisa, dokternya nggak sanggup juga karena sudah kronis, merasa ketakutan. Atau kita mungkin dulu pernah melamar pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain nggak dapat. Kita merasa ketakutan. Bagaimana hidupku nanti, masa depanku? Setiap lowongan pekerjaan dicari yang berpengalaman. Loh, baru pertama siapa yang berpengalaman? Kan demikian. Takut karena dia melihat dirinya sendiri. Ketika kita melihat kemampuan kita kecil dibanding yang kita hadapi, kita akan menjadi takut. Dan Tuhan katakan itu terkutuk. Jadi salah satu ciri orang yang hidup mengandalkan kekuatannya sendiri, dia ketakutan. Tapi kalau dia mengandalkan Tuhan, seperti Daud menghadapi Goliat, baru Goliat gede, dia nggak takut. Karena apa? Dia andalkan Tuhan. Pujian pertama tadi ya, satu-satunya yang kuandalkan. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, jangan lihat kemampuan kita cukup atau tidak dalam menghadapi persoalan itu. Misalkan kita pergi ke satu tempat, kita mau beli suatu barang di mall, harganya misalkan 100.000, uang kita ternyata hanya 50.000, padahal sudah oke, sudah ditulis di nota, kita ngeredek. Ya apa cara bayar ini kan gitu. Apalagi tidak bawa ATM atau ATM-nya kosong. Karena modal kita nggak ada. Jadi setiap kita melihat kekuatan kita sendiri, kalau kekuatan itu nggak cukup, kita mengalami ketakutan dan patah semangat. Jadi harusnya ini tidak terjadi pada orang Kristen, tidak terjadi pada orang percaya. Kenapa? Jangan lihat kekuatan kita. Kalau kita lihat kekuatan kita, kita bisa patah semangat, bisa kecewa, bisa sedih, bisa mengalami ketakutan. Yang kedua, yang mungkin kita tidak pernah sadar. Yang kedua ini justru ketenangan. Loh kok bisa? Kita akan lihat ya. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, salah satu cirinya tadi ketakutan. Yang kedua justru dia tenang. Mungkin kita sudah tidak mengalami ketakutan lagi, tapi kita justru mengalami yang kedua, ketenangan. Kenapa? Karena kita merasa mampu dan sanggup. Kalau tadi kita merasa tidak mampu, tidak sanggup, kita takut, patah semangat. Tetapi ini kebalikannya. Kita merasa mampu, kita merasa sanggup, sehingga kita tenang. Coba perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ilustrasi atau perumpamaan Lukas 12-19. Itu Yesus berkata,
memberikan satu perumpamaan tentang orang kaya. Setelah itu aku orang kaya itu berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, engkau memiliki banyak barang yang baik yang tertimbun untuk bertahun-tahun. Kantek betul turunan gitu. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dalam arti lain dia tenang. Kenapa? Kekayaannya cukup banyak. Jadi tadi kebalikannya. Ketika orang melihat kekuatannya lemah dibanding yang dihadapi, dia takut. Tapi sekarang kebalikannya. Ketika dia melihat kekuatannya luar biasa, ada kekayaan tertimbun bertahun-tahun, dia menjadi tenang, beristirahat, minum, bersenang-senang. Dia tenang. Tapi apa yang terjadi kalau kita baca selanjutnya? Orang ini juga tidak berkenan di hati Tuhan. Hari ini juga kalau nyawa diambil, selesai. Jadi orang mengandalkan kekuatannya itu ada dua ciri. Mungkin kita tidak main kita yang kedua ini. Mungkin kita mulai tenang aku. Wis duwe duit kok. Itu hati-hati ya. Saya ngomong seperti ini beberapa minggu lalu. Saya termasuk orang yang kedua ini, yang tenang. Kenapa? Saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Jadi anak saya nomor 3, perempuan, itu kan sekarang sudah kelas 3 SMA. Dan memang ketika dia kelas 3 tentu saja tahun depan sudah lulus dan harus kuliah. Saya persiapkan tabungan uang untuk kuliahnya. Saya lihat kokonya kuliah banyak biayanya, besar. Ya bersyukur sekarang satu sudah lulus, kedua tahun depan. Tetapi yang kecil ini saya persiapkan. Jadi saya merasa tenang, ada uang, tenang. Dan tidak berkenan. Kenapa? Saya merasa tenang bukan karena Tuhan Yesus, tapi karena berkat dari Tuhan Yesus. Beda. Tuhan, terima kasih Tuhan, saya punya berkat-Mu. Ini berkat aku gunakan untuk persiapan kuliah yang bungsu. Tidak tahu apa yang terjadi. Anak yang pertama tahu-tahu ngomong, Pak, saya pinjam uangnya sebentar Pak, nanti saya kembalikan. Saya bisnis dengan temannya, saya nggak tahu bisnis apa, 100 juta lebih, dia hanya punya uang 50 juta. Saya minta sisanya saya, bukan sisa itu kok sama gitu. Kenapa? Sisa kok banyak ya, lebih banyak dari yang dia dapat, yang dia punya. Sisa itu kan dikit, kalau lebih dari yang dia punya itu banyak. Sebentar Pak, saya kembalikan, ini hanya sekedar untuk bisnis, cuannya banyak. Ya, karena dia anak yang kami cintai, bukan yang lain tidak cintai, yang lain juga cintai, saya berikan. Tetapi dalam hati kecil saya sudah ragu-ragu. Betul yang terjadi. Saya berikan persiapan kuliah anak yang ketiga kepada pinjaman kepada anak yang pertama. Ludes, hilang, ditipu orang. Nah, sekarang kita baru tahu, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Atau dalam bahasa rohani, jangan pernah mengandalkan berkat Tuhan, tetapi andalkan sumbernya. Ingat kisah anak bungsu yang minta harta warisan, anak sulung dan anak bungsu. Yang dia terima bukan berkat haram. Saya ulang lagi, dia dapatkan kekayaan dari bapaknya, dari papanya, dan berkat itu halal. Berkat itu diberikan dari bapaknya. Dan dari berkat itu dia akan mengandalkan berkat itu untuk bersenang-senang. Dan kita tahu, berkat Tuhan bisa habis. Berkat yang kita terima hari ini bisa habis. Seperti anak bungsu terima berkat Tuhan, dia bersenang-senang dengan berkat Tuhan, dan akhirnya habislah. Kalau kita tahu seperti itu, jangan kita senang. Wis tenang aku, pernikahan anakku nanti cukup karena uangku, tabunganku banyak. Hati-hati ya. Saya alami.
Kalau tadi ketakutan karena nggak cukup, wah nanti pernikahan anakku biayanya sekian, uangku kurang, takut. Itu juga nggak baik. Satunya lagi, tenang aku, uangku banyak, nggak baik juga, ya kan? Lalu yang harus kita lakukan, andalkan sumber berkat itu, bukan berkatnya. Ada seorang pernah berkata pada saya, aku bersyukur punya suami yang baik, yang bisa jadi teladan yang baik buat keluarga. Dia sudah bekerja, dia sudah mapan, dan hidup keluarga kami tercukupi. Dan kami percaya masa depan kami baik karena suami saya begitu tanggung jawab. Dia andalkan suaminya. Dan suaminya memang mereka ini berdua anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Tapi dia berkata, suamiku ini pemberian Tuhan. Aku cintai dia, aku andalkan dia. Gak lama suaminya kena jantung, mati. Nah, baru kita tahu. Dia tenang karena punya suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang adalah anak Tuhan. Tetapi dia lupa tidak mengandalkan Tuhannya yang memberikan berkat suami yang baik. Beda tipis. Kita tenang karena Tuhan atau kita tenang karena berkat Tuhan. Beda tipis. Hanya kita yang tahu. Jadi ketenangan terjadi ketika kita melihat kekuatan kita lebih besar dari yang kita hadapi. Kalau kita punya kekuatan lebih gede, kita tenang. Tapi kita lupa. Tadi kita baca di ayat pertama dalam Yeremia, terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tenang kok, ya karena kekuatannya gede. Dia tidak melihat siapa yang memberi kekuatan sebenarnya. Sebenarnya ketenangan yang membuat kita bangga tenang, ada kesombongan yang tersembunyi. Aku bersyukur karena aku memiliki berkat dari Tuhan. Masih ada rohaninya, dari Tuhan. Aku bersyukur. Kenapa dia tidak mengatakan, aku bersyukur karena memiliki Tuhan, bukan memiliki berkat Tuhan. Berkat yang kita punya dari Tuhan akan habis, sekali saya katakan. Bahkan mujizat pun akan berhenti. Ingat laut Teberau ketika dibelah oleh Musa, laut itu tetap terbelah atau kembali? Kembali. Artinya mujizat itu bisa selesai. Lazarus yang mati dibangkitkan Tuhan, bangkit terus hingga hari ini, akan mati lagi. Kalau ada pasti sekarang jadi masuk Guinness Book. Wah, umurnya panjang banget kan. Semuanya akan kita tinggalkan. Hanya Tuhan berkata, jangan sampai kita fokus pada berkat Tuhan, jangan sampai kita tertipu dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Kita perlu, betul, saya juga perlu mujizat Tuhan. Kita perlu hal yang luar biasa dari Tuhan. Tapi kalau kita fokusnya hanya pada berkat mujizat Tuhan, iblis pun bisa melakukan hal yang sama. Dan semua yang kita alami bisa kita tinggalkan dan pasti bisa hilang. Tapi pribadi Tuhan yang diam di dalam kita tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 44 ayat ke-7. Pemazmur mengatakan, Bani Korah, sebab aku tidak mengandalkan busurku dan pedangku tidak akan menyelamatkan aku. Namun Engkau telah menyelamatkan kami dari musuh kami dan membuat malu mereka yang membenci kami. Wah, luar biasa. Mereka berperang, mereka punya pedang, mereka punya senjata busur, tapi mereka mengatakan, aku tidak mengandalkan busurku, aku tidak mengandalkan pedangku untuk berperang. Walaupun aku punya pedang, walaupun aku punya busur, walaupun aku punya peralatan perang, tapi aku tidak andalkan itu. Yang dia andalkan adalah pribadi Bapa Yahweh. Jadi kalau sekarang Israel dengan teknologi canggih, punya tank, punya segala macam lebih canggih dari semua negara ini, dia menang bukan karena kecanggihan alatnya, tapi karena Tuhan. Demikian juga kita. Jangan pernah kita merasa tenang aku berkat Tuhan itu banyak, Tuhan bisa habiskan sekejap. Beberapa hari lalu ada kebakaran di kota Malang. Orang yang pengusaha yang begitu, kalau boleh kita kata begitu kaya, dalam beberapa jam ludes. Ya memang mungkin dia punya rekening, tetapi kan
sudah berapa persen ludes. Kalaupun punya rekening, dijamin rekening itu tetap ada. Bukankah sekarang banyak hack, penipuan, hilang. Kalau Tuhan izinkan terjadi. Makanya hari ini kita belajar. Seperti pujian yang pertama tadi, andalkan Tuhan. Jangan PAW kembali ke depan. Jadi bedanya tipis sekali. Tenang karena Tuhan atau tenang karena berkat Tuhan. Hanya kita yang tahu. Belajarlah tenang karena Tuhan beserta kita. Bukan karena berkat yang kita terima. Haleluya, haleluya. Worship leaders, pemain musik silakan ke depan. Dan kita bersyukur memiliki Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah tinggalkan kita, yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Apapun yang kita hadapi, tetaplah tenang. Bukan tenang karena berkat yang kita miliki, tapi tenang karena kita memiliki Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap mengandalkan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap mengandalkan pribadi-Mu dalam segala hal. Kami tahu berkat-Mu ada waktunya expired, tetapi pribadi-Mu kekal selama-lamanya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hari kita bagi bersama. Melebihi siapapun, siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus,
Kami tidak takut lagi karena kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Dan kami juga tidak tenang dalam menghadapi masalah. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena harta kami, tetapi karena Engkau bersama kami. Biar tidak ada lagi ketakutan dan ketenangan dalam menghadapi setiap masalah, karena kami mengandalkan kekuatan kami. Tapi biarlah kami tenang menghadapi masalah hanya karena pribadi-Mu saja yang bersama kami. Kami mengandalkan Engkau dalam setiap saat, setiap waktu. Itu terbaik. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami untuk kami melakukannya. Roh Kudus mampukan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir. Kasih karunia-Mu tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu ini. Menjadi masalah apapun juga yang dihadapi, persoalan berat apapun, Engkau andalan kami, Engkau kekuatan kami. Tapi percaya kemenangan demi kemenangan yang Engkau berikan bagi setiap orang mendalat Engkau. Dan kami jadi anak-anak-Mu yang diberkati, yang senantiasa berjalan seturut firman-Mu. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu, Pastor Heri, istri, anak-anak. Penyertaan-Mu sempurna. Kau ngaruniakan berlipat-lipat anugerah, urapan, kuasa-Mu terjadi pada anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. PAW juga Tuhan berkati dengan segala keterbatasannya, tetapi tanggung jawab yang cukup besar dan kesetiaannya kepada Tuhan. Kami percaya Engkau perhitungkan. Terima kasih Bapa. Dan Engkau membawa kami dalam satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya, supaya nama Tuhan dipermulakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Hormat, pujian, kuasa hanya bagi Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Mesias, kami sudah terima berkat firman-Mu. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini ya Bapak. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi setiap kehidupan setiap kami ya Bapak. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan sebagai ucapan syukur setiap kami ya Bapak. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya undang jemaat untuk balik berdiri. Kita akan bersuka cita untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab itu kami mensyukurkan kami Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu nyata bagi kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Ya untuk batu dan keselamatanku. Hanya pada Tuhan
pada kesempatan sore hari ini. Biar firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, dan firman-Mu menguatkan setiap pribadi kami Bapa. Biarlah kami menjalani hidup kami sesuai dengan rancangan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami hanya untuk kemuliaan nama. Amin. Dan juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Dr. Puspito Bapak, Kau berkati di Amin. dalam Terima kasih. keluarganya, Kau berkati anak-anaknya, Kau berkati pekerjaannya dan pelayanannya. Kami percaya hamba-Mu dipakai lebih lagi semua untuk meninggikan Engkau, mengabarkan kabar anugerah keselamatan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Biarlah karya-Mu nyata dalam kehidupan hamba-Mu ini, Yes. Pastor Dr. Puspito, Yes. untuk memberikan yang terbaik, Amin. untuk memberikan yang luar biasa kepada Amin. Tuhan. Jangan percaya keluarga diberkati Yes. Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk tim Praise Worship. Kau berkati pelayanannya. Kau tambah-tambah hikmat lebih lagi Bapak untuk melayani-Mu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya setiap kami yang mengandalkan Engkau, Tuhan akan buat lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Kami percaya tim PAW tempat kami ini, Kau pakailah akan lebih lagi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada kesempatan sore hari ini, dan setiap kami anak-anak Bapa akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami akan membawa berkat daripada-Mu. Terima kasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Yes. Amin. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang datangnya berlimpah-limpah di dalam Amin. kehidupan kita. Yes. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang selalu memberkati, melindungi, Amin. memberikan kesehatan di dalam kehidupan kita. Amin. Mulai hari ini hingga sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh. Kita sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu Bersyukur sebab cinta-Mu pada